serta salam dan salawat kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat pada saat ini. Bapak dan Ibu serta teman seperjuangan yang saya muliakan, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tanpa melihat apakah mereka beriman atau tidak beriman. Itu adalah suatu bukti bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Contoh kecil teman-teman kita yang berada di sekolah, tetapi hanya kita yang diberi nikmat dan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti lomba pendatil ini. Bapak dan Ibu serta teman seperjuangan yang saya muliakan, setiap hari kita merasakan nikmat dan anugerah Allah. Setiap tarikan nafas yang kita lakukan, hembusan nafas yang kita rasakan, itu adalah suatu bukti bahwa Allah sangat sayang kepada kita, umatnya yang mensyukuri nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dan ketika teman-teman Allah mengambil nikmat yang telah diberikannya kepada kita, maka kita tidak dapat merasakan indahnya dunia ini. Membukti teman-teman, coba teman-teman menutup hidung dan mulut teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan? Apakah teman-teman masih bisa bernafas atau tidak? Jadi kita selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tanpa menghitung dari besar kecilnya nikmat tersebut. Tapi kita melihat dari keberkahan nikmat tersebut, seperti yang difirmankan Allah dalam surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, jika engkau menghitung-hitung nikmat yang telah kuberikan kepadamu, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah berfirman, dan ada di surah Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika engkau menghitung atau mensyukuri nikmat yang telah kuberikan kepadamu, sesungguhnya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika engkau mengingkari nikmat yang telah kuberikan kepadamu, maka azabku sangat pedih. Jadi Allah memberikan apresiasi kepada kita, umatnya yang mensyukuri nikmatnya. Jadi kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Besar kecilnya nikmat itu, dan kita harus mengetahui cara mensyukuri nikmat Allah. Mau contoh kecil teman-teman? Contohnya, si A mendapatkan uang 100.000 dan si B mendapatkan uang 1 juta. Kita tidak boleh menghitung dari besar
mengetahui cara mensyukuri nikmat Allah. Uang 1 juta ini kita tidak tahu jalannya kemana dan cara mensyukurinya bagaimana. Misalnya orang yang mendapatkan uang 1 juta, dia berkata, kemana uangku? Dia tidak mengetahui bahwa ia tidak memanfaatkan uang tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi, teman-teman yang saya lakukan, kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mau tahu teman-teman cara mensyukuri nikmat Allah? Menurut Imam Ghazali, mensyukuri nikmat Allah ada 4 cara. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, semua nikmat yang telah kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita mendapatkan sebuah makanan dan sebelum kita makan kita mengucapkan bismillah atau doa makan. Dan selesai makan kita mengucapkan alhamdulillah. Terkadang banyak orang setelah makan dia langsung berdiri dan bersendawa. Kita tidak boleh seperti itu, tetapi kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Teman-teman sekalian. Cara yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, bila kita mendapatkan suatu nikmat, kita harus mempercayai bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya teman-teman, kita memiliki rumah mewah, mobil mewah dan lain-lain sebagainya. Kita tidak boleh menganggap semua itu berasal dari kehendak saya atau kita. Tetapi kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua nikmat tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, dan saya hormati. Cara yang ketiga, menggunakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita di jalan yang benar. Maksudnya, bila kita mempunyai sesuatu yang kita dapat dari nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, contohnya anggota tubuh kita, mata kita, mulut kita, dan telinga kita harus digunakan di hal-hal positif. Bukan mata kita digunakan untuk mengintip orang lain, dan mulut kita digunakan untuk berbohong, dan telinga kita digunakan untuk menyampaikan yang negatif atau positif. Cara yang keempat teman-teman, menjaga nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau hilang. Contoh teman-teman, anggota tubuh kita, kaki kita, misalnya. Seperti bila kita menaiki sebuah kendaraan, misalnya motor. Kita tidak pernah hati dalam menggunakan motor tersebut. Kita hanya jalan dengan sekencang-kencang mungkin. Dan kita pun mengalami kecelakaan. Dan kaki kita pun patah. Jadi, kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan ada pun yang hal paling terpenting dalam mensyukuri nikmat Allah, yaitu sholat 5 waktu. Cukup yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi